Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya perkenalkan diri. Nama saya Fajar Riyadi selaku Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan persiapan-persiapan apa saja yang akan kita lakukan dalam menghadapi angkutan Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025. Jadi untuk BPTD kelas 2 Sulawesi Utara mengambil langkah-langkah antara lain, yang pertama kita melakukan koordinasi atau rapat-rapat baik yang nasional maupun yang regional. Yang nasional beberapa kali dari Kementerian Perhubungan mengadakan rapat mengenai persiapan Natal dan Tahun Baru. Kemudian beberapa waktu yang lalu Dinas Perhubungan Provinsi juga melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan stakeholder terkait dan meliputi beberapa matra yaitu darat, laut, udara. Kemudian pada hari Kamis kemarin ya, tanggal 5 Desember 2024, kami juga melakukan rapat dengan jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara. Nah, pada intinya langkah-langkah yang kita ambil antara lain koordinasi dengan beberapa stakeholder terkait, antara lain dengan kepolisian, kemudian dinas-dinas perhubungan baik provinsi maupun kabupaten kota, kemudian juga dengan jasa raja dan dinas kesehatan. Adapun internal BPTD kelas 2 Sulawesi Utara, kita menyiapkan posko untuk menghadapi Natal Tahun Baru. Posko itu kita terdapat 4 terminal, di posko di 4 terminal, kemudian yaitu Terminal Kangkoko, kemudian Malalayang, Terminal Lolak atau Kuala Mongondo, kemudian Terminal Goroko. Kemudian di pelabuhan penyeberangan kita ada 14 pelabuhan penyeberangan, itu juga kita lakukan posko. Nah, untuk yang lain misalnya rest area, kita ada 2 rest area, yaitu di UPPKB atau Jembatan Timbang Inobonto dan terminal tipe A Lolak atau Kuala Mongondo. Nah, di dalam rest area itu kita akan melayani bagi pemudik ya yang akan melakukan perjalanan berupa tempat istirahat, kemudian juga ada pelayanan kesehatan, kemudian toilet, kemudian juga untuk sholat. Intinya tempat istirahat apabila pemudi ini akan melakukan perjalanan dan mengalami kelelahan, kita sediakan tempat untuk beristirahat ada di tujuh lokasi. Nah, mengenai kesiapan kemudian yang selanjutnya yaitu kesiapan armada. Kesiapan armada kita sudah melakukan ramcek, Pak. Ramcek dalam ini artinya inspeksi keselamatan terhadap armada yang akan digunakan di dalam acara kegiatan Natal dan Tahun Baru. Yang kita lakukan ramcek utamanya bus-bus akap angkutan kota, antar provinsi, dan pariwisata. Kemudian kita juga menghimbau kepada Dinas Perhubungan Provinsi juga melakukan ramcek atau inspeksi keselamatan terhadap armada bus AKDP, angkutan kota dalam provinsi. Nah, di dalam kegiatan ramcek ini kita akan memastikan bahwa kendaraan ini nanti layak digunakan dalam perjalanan. Jadi kita dalam kegiatan ramcek tersebut melakukan penempelan stiker. Penempelan stiker itu ada 3 macam stiker. Yang pertama, apabila kendaraan itu layak secara administrasi dan teknis, artinya izin-izinnya, izin trayek, kemudian kartu pengawasan, KIR dan sebagainya dari sisi administrasi itu layak, kemudian teknisnya, misalnya contohnya bannya, remnya, lampu, wiper dan sebagainya
laik, maka kita nyatakan bus tersebut laik dan kita tempel stiker warna biru. Nah, kemudian ada yang dia laik sebagian, dalam arti dari sekian item dia sudah memenuhi syarat, tapi ada item-item yang belum terpenuhi. Nah, itu nanti kita tempel stiker warna merah. Nah, dari stiker yang kita tempel itu, kita beri waktu kepada perusahaan angkutan umum untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang belum terpenuhi pada saat ramcek, seperti itu. Nah, yang kriteria ketiga itu tidak laik dalam arti kendaraan ini baik secara administrasi maupun secara teknis itu belum memenuhi syarat. Jadi kita beli stiker tidak laik atau ada tanda silang, ya seperti itu Pak. Nah, kendaraan yang sudah laik inilah yang kita izinkan untuk melakukan pelayanan mengangkut penumpang dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Kemudian di samping bus kita melakukan ramcek atau pemeriksaan inspeksi keselamatan terhadap kapal penyeberangan. Kapal penyeberangan sama kita cek semuanya, baik itu secara teknis maupun secara administrasi. Nah, hasil dari ramcek ini kemudian baik itu bus AK pariwisata maupun kapal penyeberangan ini nanti akan kita kirim surat teguran terhadap temuan-temuan kekurangan-kekurangan yang belum dipenuhi terhadap aspek keselamatan. Setelah kita kirimi surat, kemudian kita minta jawaban dari perusahaan yang bersangkutan dan kita lakukan inspeksi ulang untuk memastikan bahwa armada-armada tersebut baik bus maupun kapal sudah benar-benar layak untuk digunakan, begitu. Kemudian yang lainnya kita juga melakukan pemeriksaan terhadap prasarana dalam hal ini terminal maupun pelabuhan penyeberangan. Nah, terminal itu kita pastikan semuanya dari sisi kebersihan, kerapian, dan keindahan serta fungsi-fungsi daripada terminal itu sendiri. Misalnya contohnya toilet itu harus bersih dan ketersediaan airnya ada. Kemudian juga fasilitas-fasilitas seperti ruang tunggu penumpang itu kita pastikan semua bahwa nanti pengguna jasa atau yang akan melakukan perjalanan ini merasa nyaman apabila menggunakan fasilitas daripada terminal ini. Begitu juga dengan pelabuhan penyeberangan dalam hal ini kita periksa semua bahwa itu memenuhi kelaikan dari sisi pelayanan maupun kebersihan, keindahan, kerapian, sehingga semuanya dari sisi sarana dan prasarana akan terpenuhi. Nah, ada lagi satu lagi, jadi di samping dari sisi angkutan kita juga dari sisi lalu lintas. Dalam hal ini fasilitas keselamatan atau bisa dikatakan sebagai rambu-rambu lalu lintas, khususnya yang berada di jalan nasional. Nah, dari rapat koordinasi dengan Polda Sulawesi Utara kemarin juga kita sepakat untuk sama-sama mengecek untuk fasilitas rambu atau fasilitas keselamatan, ketersediaan rambu apabila ada yang rusak atau yang kurang bagus kita akan perbaiki. Bagi para pemudik kita menghimbau yang pertama khususnya yang pengguna kendaraan pribadi untuk mengecek kelaikan kendaraan tersebut, kemudian juga kondisi kesehatan, kemudian persiapan yang perlu dilakukan, misalnya bahan bakar, karena kemarin waktu koordinasi juga kita libatkan dari Pertamina juga ketersediaan bahan bakar kira-kira mencukupi apa tidak dan titik-titik mana yang harus mengisi bensin. Untuk perusahaan angkutan, jadi kita himbau juga untuk memenuhi kelaikan
sesuai standar yang ditetapkan baik itu dari sisi teknis maupun administrasi. Kemudian satu lagi tadi ada yang terlewat ya. Untuk dari BPTD ini kita ada patroli keliling. Jadi kita siapkan ada 2 unit kendaraan ini nanti keliling patroli di saat-saat arus puncak angkutan Nataru. Nah, fungsi patroli keliling ini sebagai jadi pelayanan apabila mungkin ditemui di perjalanan ada kendaraan yang pecah ban, bisa kita bantu untuk atau kempes ban, kemudian ada kejadian kecelakaan apapun itu kita bantu untuk supaya bisa terlayani dengan baik. Jadi sifatnya ini patroli keliling ini adalah membantu bagi pemudik yang khususnya pengguna mobil pribadi maupun angkutan umum ya. Misalnya contohnya gini, ada kerusakan mobil. Nah itu misalnya pecah ban atau itu ban kempes, nanti kita bantu atau paling enggak kita memberikan informasi. Kita punya informasi misalnya bengkel terdekat atau mobil derek atau misalnya ada yang sakit, kita bantu untuk mengantar ke rumah sakit. Jadi sifatnya ini semua pelayanan ya yang sifatnya itu insidental. Inilah fungsi dari patroli keliling. Ini ya baru tadi kita rapat dengan Pak Kabalai, nanti kita sampaikan karena memang belum kita adakan ya, untuk nanti ada nomor khusus call centernya ya. Nah, jadi kita ada satu nomor khusus itu nanti ada keluhan apapun yang terkait dengan angkutan Nataru bisa disampaikan ke call center. Ini nanti akan kita share, itu kita sosialisasikan dengan melalui media sosial bahwa apabila mengalami hambatan-hambatan atau kejadian-kejadian dalam perjalanan bisa menghubungi call center tersebut. Jadi kita juga koordinasi dengan seluruh Kasat Lantas Polres. Kita nanti akan mintakan semua nomor, kemudian nomor-nomor bengkel, fasilitas kesehatan. Jadi apabila terjadi apa-apa kita bisa cepat untuk respon. Kemudian satu lagi kita rencananya juga akan melakukan tes urin narkoba bagi pengemudi akap. Kita kerjasama dengan BNN dan memastikan bahwa pengemudi bus tersebut tidak dalam pengaruh narkoba. Tapi ya ini uji petik ya.